Kita naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Berikan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, dengan segenap jiwaku. Siang dan malam, ku pegang tingkah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Silakan Pak Robert. Terima kasih Pak Gembala, haleluya. Mari kita satu dulu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau sediakan waktu ini, terima kasih Engkau berkati kami, terima kasih Engkau lindungi kami, terima kasih Engkau pimpin kami di dalam pengertian atas firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang ajar kami, ya Roh Kudus, lindungi kami, bawa kami pada pengertian yang mengherankan Tuhan, bahwa Engkau itu sungguh sangat setia, Engkau itu sungguh sangat baik pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Ya. Shalom. Ya, Shalom. ya luar biasa malam hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama. Ya, perdana saya coba buka nggak pakai bantalan leher. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan segala pengertian atas firman ini. Ya, terima kasih Pak Gembala ya yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu perhatikan ya dari waktu ke waktu, sepertinya di situ saja. Tetapi seperti ibadah kemarin, hari Minggu kita di Wisma Stako, saya duduk di belakang. Ya, seperti kebiasaan saya selalu kalau di belakang, tugas pertama saya itu adalah menjadi pemerhati dan berdoa. Berdoa supaya ibadah berjalan lancar, berdoa supaya ada hal-hal heran yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Nah, setiap malam kalau kita mau tidur, mungkin kita suka merenungkan firman Tuhan. Jadi, setiap malam jangan saja kita hanya merenungkan, hasil kerja kita apa ya? Prestasi kerja kita hari ini apa ya? Terus apa lagi yang saya mau lakukan ya?
Tetapi tiap-tiap hari saya selalu renungkan firman Tuhan, khususnya kalau udah menjelang tidur malam, pasti akan saya renungkan. Kemudian saya lihat satu kitab dengan kitab lainnya hubungannya apa, gitu, ya. Karena di YouTube, ya, di media sosial banyak sekali firman Tuhan disampaikan. Tetapi kita mesti tahu persis yang Tuhan inginkan, yang hakiki yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita boleh selamat itu apa? Ya. Saya mau mulai dari ucapan berkat imam. Nah, ya, karena saya pernah tergelitik ya oleh seorang tua yang ketika anaknya berulang tahun, wah segala macam jurus firman didoakan untuk anaknya. Sampai-sampai saya berpikir-pikir, ini maksudnya apa ya? Ya. Karena apa? Kalau kita baca kitab firman Tuhan, apakah ketika kita mendengarkan kata-kata berkat, artinya oh kita bisa kaya, kita bisa hidup enak, kita tidak masuk ke dalam pencobaan, kita tidak masuk dalam kesusahan, ya. Karena saya baca dari Bilangan pasal 6 ayat 22, ya. Nanti di ayat 24 sampai 26 itulah ucapan berkat dari hamba Tuhan kepada jemaat di akhir daripada satu ibadah, ya. Kita perlu tahu maknanya ini apa. Jadi jangan sampai kita sembarangan main kutip firman, kita nggak ngerti. Tahu-tahu pas kita dapat, kok saya malahan udah doa berkat imam, kok kita masuk dalam pencobaan, kenapa ya? Kita mesti ngerti, ya. Makna suatu firman Tuhan itu apa? Bilangan pasal 6 ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhannya huruf besar, berarti siapa? Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa. Ya. Ayat 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Sampai-sampai ada orang yang mengajarkan, oh ini kan ucapan berkatnya hanya untuk orang Israel. Loh, kita orang Israel rohani nggak boleh klik. Ya. Tapi kita harus mengerti dulu makna daripada ayat-ayat ini. Ya. Nah, katakanlah kepada mereka, ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Aduh, puji nama Tuhan. Ya, kalau kita udah mengerti, tenang. Tapi kalau belum mengerti, pasti berpikirnya, duh, besok pasti gajian. Duh, besok pasti ada berkat. Duh, besok jualan kita laku. Karena apa? Konteks ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ini firmannya Bapa pencipta langit dan bumi loh. Ini Tuhan pencipta langit dan bumi bilang, ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ada kata berkat di depan, ada kata melindungi. Kalau melindungi berarti kan ada bahaya. Ya. Tapi orang selalu terkesima, oh ini berkat. Nah, terus orang tidak paham di ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Secara naluri daging kita akan berpikir, aduh, kita diberkati Tuhan. Ya. Tapi mesti ngerti kasih karunia itu apa yang Tuhan berikan. Nanti kita dalami. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, dikasih damai sejahtera, tenang dong, ada pencobaan segala macam, tenang aja, pasti aman. Tetapi ngerti nggak maksudnya? Kenapa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita? Berarti apa? Ada pembelaan. Berarti kalau ada pembelaan, berarti ada yang menyerang kita dong harusnya. Ya, jadi kita perlu dalami. Nah, ayat 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Paham nggak kita ketika sudah ada ayat bilangan pasal 6, ayat 24, 25, 26, terus ada ayat 27, kenapa ya dikatakan oleh Tuhan mereka meletakkan namaku? Berarti artinya apa? Pak Bambang harus jadi anak Tuhan, Pak Coki harus jadi anak Tuhan, Yefta harus jadi anak Tuhan. Kalau tidak, maka aku tidak akan memberkati. Tapi kalau ada nama Tuhan di atas kita, wah, Robert ini melayani Tuhan, Robert ini jadi saksi Tuhan. Tuhan akan memberkati. Tapi jangan pikir berkatnya itu hepeng dulu. Ya. Nah,
kita coba belajar lebih dalam lagi ya, karena kalau kita pelajari ini menarik ya. Dari bilangan pasal 6 ini kita buka ya, kita buka 1 Petrus 1 ya, nanti saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat ke-12 ya. Gak sulit karena membaca 1 Petrus pasal 1 itu enak. Bakakan cerita ditulisnya oleh Rasul Petrus dengan bahasa yang baik ya. 1 Petrus 1 ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Kalau dalam bahasanya King James, to the strangers, ya, orang-orang asing, ya, orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya. Kadang-kadang kita seperti di bilangan pertama, bilangan kedua, kenapa sih harus menghitung orang? Ini kok kenapa sih menyebutkan orang? Ya, karena firman Tuhan ketika itu sudah sampai ke sini. Ini surat Petrus ya kepada orang-orang asing, orang-orang pendatang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Koma ayat 2, perhatikan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Wih, dahsyat. Caption ayat pertamanya pendatang. Tapi pendatang ini di ayat kedua dibilang orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Berarti si pendatang ini, strangers ini dikatakan King James, ya, itu orang-orang yang masuk dalam rencana Allah. Allahnya siapa? Bapa kita yang dikuduskan, mereka ini dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikannya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, di sini ditulis lagi, kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Jadi ketika di Wisma Staku, saya merenungkan, kita kan belum kenal semua satu sama lainnya, tapi kita melayani dalam Tuhan. Ya, ada yang datang dari Medan, saya lupa itu namanya apa. Ya. Ada yang datang dari siapa? Enji, anaknya Pak Victor. Saya puji Tuhan. Waduh, saya tuh berkali-kali cuma berpikir gimana Tuhan ya. Firman sudah disampaikan 25 Desember 2021. Tetapi saya punya beban. Ini gimana memberitahukan kelanjutannya? Kelanjutannya disampaikannya di River of Joy. Tetapi di sana belum sempat. Begitu dia anak muda ini memperkenalkan diri, Om pasti lupa sama saya. Siapa ya? Ya kan dia bilang saya anaknya Pak Victor. Aduh, puji Tuhan. Otak saya bukan ketemu lagi, bukan. Nah, ini dia firman kita sampaikan, nanti dia cerita sama bapaknya. Ya. Jadi kita ini datang dari berbagai macam kalangan ya. Satu sama lainnya kita mungkin awalnya belum mengenal, tetapi saya senang kemarin melayani ya, Jefta melayani, Hafir melayani, ya. Jose saja pegang HP bikin video. Wah, sibuknya luar biasa di belakang Pak Gembala. Karena duduknya sebelah saya bilang, aduh, asik nih anak muda ya, dari kecil sudah melayani sesuai dengan kemampuannya. Ya. Tetapi apa yang diperhatikan? Perhatikan ayat 2. Sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan rencana Allah. Nah, ketika dikatakan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, perhatikan mulai ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kenapa kita memuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, Allah dan Bapanya juga Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya ya telah melahirkan kita kembali. Jadi kita lahir kembali karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berarti kalau tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
berarti kita mati loh. Kita nggak peroleh keselamatan, ya kan? Kita mati, ya. Tetapi ayat-ayat ini dibilang karena Tuhan Yesus Kristus kita boleh bangkit, ya. Kita boleh hidup kembali. Ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Nah, perhatikan. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Berarti saat sekarang ini kita masih hidup, kita punya bagian yang kudus, yang tidak tercemar, tidak dapat rusak, itu adanya di dalam sorga. Itu belum kita terima. Kita akan menerimanya nanti, ya. Ayat kelima, apa itu? Yaitu kamu. Jadi saudara dan saya. Jadi bagian yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa itu apa? Yaitu kamu, kita semua, ya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, perhatikan, kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Sekarang kan pasti pusing ya, besok mau makan apa ya? Besok jualan laku atau tidak ya? Besok ada klien atau tidak ya? Besok ada kesulitan apa ya? Ya. Tetapi di sini ayat 5 bilang kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Karena kita percaya kepada Tuhan, ya. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada keselamatan. Ini yang saya bagikan 25 Desember 2021 di gerejanya NG Pak Gembala. Ya, keselamatan. Jadi itu apa? Jadi itu adalah di Lukas pasal 1 ya, ayat 77. Jadi saya baca dari 76. Dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Ya. Ini nubuatan Zakaria kepada anaknya Yohanes ketika Yohanes lahir dan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ini amanat agung. Untuk memberikan umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita menjalankan amanat agung, ya, kita juga mesti punya pengertian tentang keselamatan dan mendapatkan keselamatan itu hanya pengampunan dosa-dosa kita. Caranya lewat itu. Hanya supaya dapat pengampunan, pertobatan. Ya. Nah, ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah karena kita sedang menantikan keselamatan. Kita punya iman untuk menantikan keselamatan kita. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kok gitu ya Tuhan? Saya mau bertobat, saya mau dapat pengampunan dosa saya, mendapatkan keselamatan, tapi iman saya harus sabar, ya, harus diuji, ya. Sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Tahun lalu ujian saya nggak ada berhenti-berhentinya dalam pekerjaan. Sedih, nangis saya. Mulai 1 Januari ujian saya kesehatan. Tiada henti-hentinya. Sampai terus terang ketika Pak Gembala katakan kita akan membuka ibadah onsite, saya cuma berpikir sederhana. Kenapa saya sakit? Kenapa saya dikasih penderitaan? Kenapa saya dapat masuk dalam pencobaan? Ini gampang. Kita ini kan tim ya, Pak Gembala ya. Kalau iblis tahu, wah gembalanya nggak bisa diserang, dia cari kaki tangannya. Kaki tangannya itu yang diserang. Ya kan? Jadi sementara Bu Hetty bilang, yuk kita doa puasa, dalam hati saya udah doa puasa setiap hari itu Bu Hetty, Senin sampai Jumat. Ya kan? Kenapa? Karena ketika saya disakit serangannya mulai dari GERD, kena tinnitus telinga sampai vertigo, tiap hari saya langsung berpikir, wah iblis mau ganggu saya supaya saya tidak bisa doa puasa. Gitu. Dari jam 10 sampai siang, nggak bisa. Karena pasti-pastinya GERD-nya kuman. Apa akal?
Ya kan? Cari akal dulu. Oh, gampang Tuhan. Kalau gitu puasanya saya mulai dari jam 6 ke jam 6. Titik. Dari jam 6 ke jam 8. Itu kan sama aja seperti habis makan malam, ketemu lagi makan pagi kan? Gitu loh. Kita mesti cerdik. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular beludak. Iblis boleh mengakal di perut saya, tetapi akal saya itu ada hikmat Tuhan. Itu yang akhirnya saya lakukan. Makanya Bu Eti, akhirnya saya bisa berdoa puasa Senin sampai Jumat. Hikmat saya pokoknya jam 6 tadi juga gitu. Ya. Jadi ketika doa ketika kalau ibadahnya masih onsite, ketika saya open ini saya udah mulai puasa. Hari Rabu ini saya udah mulai puasa lagi. Setengah 7 udah mulai puasa sampai besok pagi jam 8. Gitu. Jadi doa puasa saya tidak terganggu gitu loh. Ya. Saya punya iman yang kuat. Tuhan pasti mendengarkan. Tapi kenapa kita masuk dalam pencobaan? Karena kalau kita ingat doa Bapa kami, ya kan? Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Kita pasti sampai berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, pasti ingatnya tuh daging. Tuhan memberkati kita. Ya. Tetapi kalau kita bilang ampunilah segala salah dan dosa kami, kita pasti mikir, benar nggak ya kita diampuni? Benar nggak kita sudah mengampuni orang lain? Dan saya terpaku sama kata-kata doa Bapa kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Sampai saya cari bahasa Inggrisnya, not to lead us into temptation. Tetapi di sini kita dibawa kepada pencobaan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ya ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari. Nah, apa itu pencobaan? Kalau kita dicobai Tuhan, kan nanti saya jadi susah ya. Pencobaan jenis apakah ini yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, ayat ke-7. Saya baca mulai dari ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, nah perhatikan 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tadi apa katanya? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian yang dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi selama kita hidup, kita pasti masuk dalam pencobaan, tetapi yang pencobaan Tuhan bawakan bukan untuk kematian kita, untuk memurnikan iman kita, ya, supaya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kapan? Tiupan sangkakala yang ke-7. Haleluya. Ya. Jadi ini rahasianya. Jadi kalau tadi di Lukas pasal 1 ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa, ini tanknya kapan? 1 Petrus 1 ayat 7. Jadi kalau Pak Bambang, Pak Gembala, Bu Heti, Pak Stefanus, Pak Coki, anak-anak, kalau sekarang ini masih sulit, tenang aja. Ayat 6 bilang, bergembiralah. Karena apa? Kenapa diuji? Kenapa dimurnikan? Ya. Nah, saya ajak kita melihat Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya. Tetapi ia, yaitu Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu, saudara dan saya, dengan Roh Kudus. Amin. Kita dapat baptisan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan api. Apa artinya? Ini kan artinya kita dapat baptisan api dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menghadapi ujian,
Sampai ketika Pak Gembala itu kena COVID 3 kali, diuji terus. Kenapa? Konteksnya 1 Petrus 1 ayat 7, maksudnya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, itu dia. Karena dengan iman, percaya kita kepada Tuhan, kita akan sampai pada keselamatan. Pada hari di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan dia akan menjemput kita di awan-awan permai, ya, ketika sangkakala ketujuh yang dibunyikan. Ayat ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Sukacita mulia tidak terkatakan, nanti Tuhan Yesus datang. Kita dapat itu. Sekarang, ya, saya kemarin doa berkat kemarin di gereja, ya. Setiap hamba Tuhan pasti berkata, kita setia sampai pada saat Tuhan Yesus datang. Ya, setianya iya sampai Tuhan Yesus datang, tetapi karena iman kita disingkirkan lebih dahulu. Dipelihara oleh Tuhan di padang gurun selama 3,5 masa. Tetapi buat yang setia, masuk ujian dulu. Makanya ini saat-saatnya ya, kalau kita dapat ujian, dapat cobaan, kita harus bergembira. Karena apa? Iman kita lagi diuji, iman kita sedang dimurnikan. Ya, jangan kita pernah takut. Ya. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman kita, keselamatan yang ada di tadi Lukas pasal 1 ayat 77. Ya. Nah, terus mulai ayat 10, 1 Petrus 1 ayat 10 dijelaskan. Ya. Si iman ini, si keselamatan dijelaskan. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi kalau di sini katakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi kalau kita balik ke bilangan pasal 6 ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Artinya apa memberi kasih karunia? Keselamatan. Makanya saya katakan kita kalau mau doa kita buat orang-orang macam apa, orang kita cintai, doain ini atau untuk diri sendiri, ya. Kalau kita ngerti ayat ini, oke, amin. Tapi jangan kita mengucapkan bilangan pasal 6 ayat 24-26 kita karena untuk kebutuhan daging diberkati supaya jiwa aman, tenang. Jangan, hati-hati. Karena apa? Karena sesuai dengan makna firman ini, maka akan berlaku 1 Petrus 1 ayat 7. Yaitu iman kita akan dimurnikan. Jadi saya kalau berdoa ini, saya memastikan diri bahwa firman sudah disampaikan, supaya apa? Supaya kita ngerti bahwasanya proses kita untuk selamat itu ada proses diuji. Ya, ada proses diuji. Jadi ketika mengucapkan bilangan pasal 6 ayat 24, 25, 26 dalam rangka apa? Dalam rangka pertobatan. Supaya kita dapat kasih karunia-Nya itu, ya. Nah, ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Penderitaan dulu, baru menyusul kemuliaan. Saya kalau mikir sampai hari ini, aduh Tuhan, kok penderitaan belum selesai ya? Kapan saya dilepaskan? Tapi saya nggak khawatir. Kenapa? Doa Bapa kami, at least setiap hari kita doakan, kita mesti ngerti. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Iya, Tuhan nggak akan membiarkan kita masuk dalam pencobaan yang berat melebihi kekuatan kita. Tetapi Tuhan akan membawa kita ke dalam pencobaan untuk memurnikan iman kita. Artinya apa? Kalau masa-masa sebelum antikris berkuasa ini kita sudah terbukti sama Tuhan murni iman kita,
kita disingkirkan. Betul ya Bu Heti ya? Kita tidak mengalami masa susah. Ya kan? Itu juga yang saya pelajari dulu dari kitab Henoh. Nah, kitab Henoh itu adalah bagian dari Alkitab di Ethiopia, tidak ada di Indonesia. Kenapa Henoh berjalan bersama Bapa di surga 350 tahun saja usianya? Ya, singkirkan. Kenapa? Oh, karena imannya. Tuhan buktikan ini. Karena imannya. Dan kita sekarang sedang diuji juga iman kita. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat pun ingin tahu. Jadi ketika kami duduk di belakang, aduh Tuhan, ini banyak jiwa Tuhan, banyak yang dilayani. Belum lagi yang di luar sana Tuhan, kalau akan masuk. Saya sempat berpikir, aduh Tuhan, kalau ternyata pertumbuhan jiwanya banyak Tuhan, kita mesti ibadah di mana lagi Tuhan? Udah mesti siap-siap tempat baru. Kenapa? Karena dengan cara saya merenungkan firman ini, dengan cara saya membagikan ini, ya, kita ini misinya jelas. Ya, yang ada di Lukas pasal 1 ya, ayat yang ke-77. Apa itu? Memberikan kepada umat Tuhan pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi itu yang mesti kita sampaikan kepada umat Tuhan. Itu juga yang saya sampaikan kepada Pak Stefanus, Pak Bambang, Yefta, Pak Coki, Pak Gembala, Bu Heti, kepada saya sendiri. Ya, nanti siapa yang mendengarkan rekaman ini, perhatikan. Masa sekarang ini, tujuan iman kita adalah keselamatan. Mencapai keselamatan, itu kita melaluinya lewat pengampunan dosa-dosa kita. Supaya kita bisa minta ampun dosa-dosa kita harus bertobat. Tanda pertobatan itu adalah baptisan air. Setelah itu, nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena nanti kita berkomunikasi di dalam roh. Setelah itu, Tuhan memberikan baptisan api. Artinya apa? Untuk memurnikan iman kita. Ya, saya percaya setiap orang yang bersaksi, ya, apalagi mereka itu melewati suatu masa-masa sulit, karena apa? Mereka mengalami ujian untuk kemurnian imannya. Artinya Tuhan sedang memimpin siapa saja di antara kita untuk dimurnikan imannya supaya apa? Kita dapat tiket nih nanti disingkirkan dari masa antikristus. Itu dulu. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Itu. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Ada sukacita dari surga. Ya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya. Karena yang terpenting dalam hidup ini, iman kita menuju keselamatan yang diproses oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih. Engkau mengajarkan kami pentingnya iman kami menuju keselamatan, iman kami untuk bertobat, iman kami untuk berkomunikasi dengan Engkau melalui baptisan Roh Kudus Tuhan, dan kami memberikan iman kami kepadamu untuk dimurnikan dari waktu ke waktu, bahwa kami senantiasa dalam pertobatan. Tidak hanya kami Tuhan, setiap persekutuan doa, setiap ministry, setiap gereja, setiap pomsel Tuhan, bawa anak-anak-Mu. Kesulitan bencana sudah banyak Tuhan, sebagai tanda awal. Dan biarlah umat manusia sadar, tidak seperti masa di Babel dengan kesombongannya, kehebatannya membangun suatu menara. Biarlah kami pun membangun menara itu, tapi menara iman Tuhan, untuk kembali kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas waktu ini. Kau berkati siapapun kami yang sakit, termasuk Ibu Gembala, Pak Gembala juga sedang
tubuhnya sedang tidak sehat, Tuhan, Kau berikan kesehatan. Siapapun. Demikian juga dengan kaki dari Yefta, Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Siapapun kami. Terima kasih, Bapa. Kami sendiri juga Engkau sehatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan, yang diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kembali